Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Dongeng Nusantara di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita si Jamin dan si Johan bagian ke-6. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Sinar itu makin lama makin merah dan makin terang. Cahaya bintang timur serta kawan-kawannya pudar. Akhirnya hilang sebagai nyala pelita yang dipadamkan. Mulai dari timur berturut-turut sampai ke barat, burung murai dan unggas-unggas yang lain berkicau dan berbunyi dengan berbagai suara. Bersahut-sahutan dari puncak-puncak kayu kenari yang melindungi jalan-jalan besar. Orang pun di sana-sini mulai bangun dan kereta-kereta sewa sudah mulai berjalan. Pada sisi jalan tram di Pasar Senen ada sebuah rumah. Di depannya tergantung sebilah papan yang bertuliskan rumah obat. Matahari terbit memancarkan cahayanya yang permai menerangi bumi. Dari jendela kaca rumah obat itu masuklah cahaya terang ke dalam bilik depan. Di dinding bilik itu ada lemari kayu yang berpetak-petak, tempat botol-botol besar dan kecil berderet. Di depan lemari-lemari itu ada meja panjang tempat menyediakan dan menimbang ramu-ramuan obat. Dan di bawah meja itu ada pula laci besar. Melihat bekas-bekas pegangan tangan, tahulah kita bahwa laci itu sudah bertahun-tahun umurnya. Kong Sui, itulah namanya orang yang punya rumah obat itu. Sudah 20 tahun lebih melakukan pekerjaan menjual obat di sana. Tikus-tikus yang mencari makanan malam itu dalam kamar depan sudah pergi mencari lubang-lubang tempat bersembunyi, karena binatang itu amat takut melihat cahaya matahari. Rupanya saya bangun kesiangan, kata Kong Sui sesudah ia mandi, sambil berjalan ke kamar depan itu akan membuka pintu dan jendela-jendela tokonya. Setelah selesai ia mengatur barang-barang jualannya, ia pergi keluar tokonya sejurus akan mengambil hawa pagi yang sejuk segar. Apalagi pada waktu itu hari amat bagus. Malamnya hujan turun dengan lebat, hawa panas siang hari kemarin yang melemahkan urat dan tulang, sekarang bertukar dengan hawa yang nyaman dan segar. Udara kotor bercampur debu serta macam-macam zat yang busuk-busuk telah bersih dicuci air hujan yang lebat itu. Pohon-pohon dan kayu-kayuan yang menundukkan kepalanya oleh karena dibakar sinar yang panas, beriang hati rupanya mengangkatkan daun dan ranting-ranting yang telah hijau dan segar kembali. Kuncup-kuncup bunga terbuka seolah-olah membukakan diri akan mengenyam udara yang sedap itu. Pendeknya bumi segenap saat itu seolah-olah bergirang hati rupanya. Kong Sui boleh dikatakan sudah tua, tetapi gerak badan dan langkahnya masih ringan dan cepat. Hanya bila dilihat pada air muka dan rambutnya, nyatalah bahwa sudah lama ia melampaui tangga kedua dalam kehidupan manusia. Kong Sui kini berdiri di tangga yang ketiga dan kerap kali ia berkata, "Umur saya sekarang ibarat matahari yang sudah miring ke barat." Meskipun ia sudah tua, pekerjaannya diteruskannya juga. Bukan karena nafsu semata-mata hendak kaya, sekali-kali tidak. Harta simpanannya sudah lebih dari cukup untuk dia dengan istrinya sampai hari matinya kelak. Apalagi oleh karena ia tak punya anak. Apa sebab ia tak menyerahkan perusahaannya itu kepada yang muda-muda supaya ia dapat hidup senang? Bukankah kekayaannya sudah cukup? Pertanyaan ini telah kerap kali dikemukakan oleh kaum dan sahabat Kong Sui kepadanya, tetapi selamanya dijawab dengan pendek. Kalau ia tak bekerja, hatinya tentu menjadi susah, sebab pekerjaan halal itu bukan saja menghasilkan nafkah, tetapi mendatangkan kesenangan hati dan ketenangan pikirannya juga. Orang yang tak bekerja kiranya akan merasa dirinya malang karena macam-macam godaan yang membawa dia ke lembah kecelakaan. Lagi pula dengan pekerjaannya yang sekarang ini, Kong Sui dapat menolong sesama manusia, biarpun bangsa apa. Ia menjual obat bukanlah terutama karena dorongan untuk mencari untung. Orang miskin kerap kali diberinya obat dengan cuma-cuma. Harganya pun jauh lebih murah dari toko-toko obat yang lain.
Dan lagi ia sudah lama melakukan pekerjaan itu, ia sudah kenal betul-betul rupa-rupa penyakit yang biasa dan tahu akan obat yang mujarab. "Kalau anakmu sakit begini, lekas minta obat kepada Kong Sui," kata seorang perempuan, waktu ia pulang membeli obat kepada seorang perempuan sekampungnya. "Baru seminggu anak saya memakai obat ini, ia sudah hampir sembuh. Aduh, tadinya sudah hampir putus harapan saya karena sudah macam-macam obat saya cobakan. Jangankan berkurang penyakit anak saya itu, malahan bertambah keras juga." Demikianlah halnya, maka Kong Sui menjadi kenamaan, lebih-lebih di antara orang-orang kampung yang tak mampu berobat kepada dokter. Lagi pula tabiatnya disukai orang, karena ia pengiba dan sadar banyak orang berhutang budi kepadanya. Sedang Kong Sui duduk mengisap rokok serta melihat orang lalu lintas di jalan besar, tiba-tiba terlihat olehnya di bawah bangku dekatnya itu seorang anak tidur, berpakaian kotor dan basah. Anak siapa ini?" pikirnya dengan heran, lalu dihampirinya anak yang bermuka pucat itu. Matahari yang memancarkan sinarnya, bumi yang riang rupanya, burung-burung yang berbunyi dengan pelbagai ragam, dan lagu memuji Tuhan. Hawa yang menyegarkan badan, semua itu tiadalah dilihatnya atau didengarnya. Ya, barangkali tak ada gunanya lagi bagi anak yang terlena dengan tak bergerak-gerak itu. Anak itu si Yamin yang dari semalam terbaring di sana. "Astaga," kata Kong Sui sambil meraba anak yang terbaring itu. "Syukur, ia masih hidup, napasnya masih ada." Kong Sui mengguncang tangan anak itu perlahan-lahan supaya bangun. Si Yamin menggerakkan badan tetapi ia belum sadar dari tidurnya. Sekali lagi Kong Sui mengguncangkan badan anak itu sambil berkata, "Hai, mengapa kau tidur di sini? Ayo bangun." Anak itu terjaga dengan terkejut. Ia menyangka ada di rumah ibu tirinya yang bengis itu. Dengan suara putus-putus ia berkata, "Jangan dipukul. Saya tak mendapat uang yang 50 sen. Betul tidak? Meskipun..." Sekonyong-konyong ia berhenti bicara. Matanya yang baru setengah terbuka itu melihat muka Kong Sui. Orang tua itu tampak keheran-heranan memperhatikan. "Apa yang tidak dapat itu, ha?" "Apa yang tidak dapat itu?" "Setengah rupiah yang mesti saya bawa pulang ke rumah, Tuan," jawab si Yamin. "Tapi saya ini di mana?" katanya pula. Sekarang ia sudah bangun betul-betul dari tidurnya dan telah sadar bahwa ia tidak di rumahnya di Taman Sari. Badannya gemetar kedinginan. Ia bangun hendak berdiri, tetapi kakinya tidak berdaya lagi sebab berat dan kaku. Tidak mengherankan sebab semalam-malaman ia tidur di luar dalam hujan lebat dan angin kencang serta dingin. Sekali lagi ia mengumpulkan kekuatan hendak menjejakkan kakinya yang kaku itu supaya dapat ia berdiri. Dengan mengeluh aduh sebab sakit, dapat juga ia tegak dan matanya yang kuyuk dan cekung itu memandang Kong Sui yang berdiri di depannya. Kulihat muka Kong Sui berkerut sebab hatinya menaruh belas kasihan melihat keadaan anak yang malang itu. "Dari mana engkau datang?" tanyanya dengan suara lemah lembut dan muka jernih, supaya hati si Yamin jangan segan atau takut. Mendengar suara yang lemah lembut dan melihat air muka yang menunjukkan hati kasihan itu, hilanglah takut dan malu si Yamin. "Semalam-malaman engkau tidur di tempat yang basah ini? Kasihan," kata Kong Sui pula. Lalu ia menyapu muka dan kepala si Yamin yang basah itu seraya berkata, "Marilah kita ke dalam." Dengan tidak berpikir panjang si Yamin menurut Kong Sui itu. Sesampai di dalam kamar obat, muka si Yamin yang pucat itu merahlah sedikit karena darahnya mulai berjalan dengan sepatutnya. "Siapa engkau ini dan bagaimana engkau sampai kemari?" tanya Kong Sui dengan muka manis. Yamin menceritakan halnya dengan ringkas, segala penanggungannya. Dua beradik oleh penyiksaan si Inem, ibu tirinya dikatakan semuanya. Ia bercerita dengan suara putus-putus seolah-olah lidah dan bibirnya berat, entah disebabkan kedinginan, entah kelaparan.
Mata Kong Sui tak lepas memandang muka anak yang pucat dan kurus itu, melihat air muka si Yamin yang berlinang-linang, dan mendengar suaranya yang putus-putus. Kong Sui pun menundukkan mukanya. Segala perkataan anak itu sebagai batu yang berat menimpa dada dan menyesakkan jantungnya. Air matanya yang mulai membayang lekas disapunya supaya jangan tampak oleh si Yamin. Dalam pada itu, meskipun amat pilu rasa hatinya, kadang-kadang bertukar juga seri mukanya menjadi merah padam apabila ia mendengar perbuatan si Inem kepada si Yamin dua beradik. Meskipun ia sudah kerap kali dibohongi anak peminta-minta, tetapi Kong Sui percaya akan segala yang diceritakan si Yamin. Akhirnya, si Yamin menceritakan hal uang 50 sen yang mesti dibawanya pulang itu. Setelah habis bercerita, menangislah ia terseduh-seduh. Jangan menangis, kata Kong Sui seraya meraba kantungnya dan mengambil uang. Tetapi dompetnya tinggal di kamar tidur. Segera ia pergi membuka laci akan mengambil uang. Baru saja laci terbuka, ia pun melompat kembali mendapatkan si Yamin. Karena anak itu tiba-tiba rebah, ia mencoba menangkap meja yang berdiri di depannya. Tetapi tak dapat, maka jatuhlah ia terlentang di lantai dan tak ingatkan dirinya. Si Yamin jatuh pingsan. Tidak heran karena sehari semalam lebih ia tidak merasai apa-apa lain dari sepotong roti kecil dan air dingin. Tambahan pula ia tidur berhujan dan berangin sedang perutnya kosong. Kong Sui yang baik hati itu tanpa memandang pakaian si Yamin yang buruk dan mesum, terus mendekap anak itu. Seraya berseru-seru memanggil istrinya. Pi, mari sini, lekas. Istrinya yang sudah bangun dan mandi datang berlari-lari ke muka, karena ia terkejut mendengar suara suaminya memanggil. Pi, lekas sini, kata Kong Sui lagi dengan suara cemas. Ada apa? Tanya istrinya, serta ia masuk kamar penjualan obat. Astaga, mengapa anak itu? Katanya pula ketika dilihatnya Kong Sui memegang si Yamin. Anak ini pingsan, ambil dulu botol di papan kedua dari bawah, sebelah kanan. Ya itu dia. Pi membawa botol itu lalu dibasahinya sapu tangannya dengan spiritus. Sudah itu, diletakkan sapu tangan yang basah itu pada pelipis si Yamin. Kong Sui menciumkan botol yang terbuka itu pada hidung si Yamin supaya bau obat yang tajam menyadarkan anak itu. Bagaimana anak ini datang kemari? Tanya Pi sambil memperhatikan anak yang tidak bergerak itu. Aduh, kasihan, mukanya pucat sekali, pakaiannya kotor dan basah kuyup. Bawalah dia ke dapur. Ia pingsan karena kedinginan dan kelaparan agaknya. Ketika Kong Sui melihat si Yamin tidak juga ingatkan dirinya, diletakkannya botol itu. Lalu diangkatnya anak itu dan dibawanya ke dapur. Istrinya mengikut dari belakang sambil bertanya, "Di manakah engkau dapati dia? Dari mana dia?" Tetapi pertanyaan yang berulang-ulang itu hanya dijawab suaminya dengan kata, "Nanti saya ceritakan sesampai di dapur." Sesampai di dapur, si Yamin diletakkannya di lantai perlahan-lahan. Kedua suami istri itu segera memberi pertolongan. Babu Minah yang kebetulan datang pada waktu itu disuruhnya menghidupkan api. Tak lama kemudian si Yamin pun membuka matanya serta melihat kepada orang-orang yang menolong, seolah-olah ia mengucapkan terima kasih dengan matanya itu. "Pergi beli air panas," kata Pi kepada Minah, bujangnya. Segera Minah berlari keluar akan membeli air panas. Si Yamin masih terbaring diam-diam. Mukanya yang muram, matanya yang redup, dan pemandangannya yang layu itu menerbitkan pilu hati Nyonya Pi. Ia teringat anaknya yang sudah meninggal tahun lalu. Besar dan paras anak itu hampir serupa si Yamin. "Anak ini hampir serupa anak kita yang sudah meninggal. Lihat mata dan mukanya," kata Nyonya Pi kepada suaminya yang sedang berdiri termenung. Rupanya ia pun teringat mendiang anaknya, biji matanya yang cuma seorang saja itu. Tetapi apa hendak dikata, takdir sudah menceraikan dia dari anak kesayangannya itu. Ya, anak yang lebih berharga daripada segala kekayaan dan harta benda, bahkan lebih dari badan dan nyawanya sendiri.
Sejuru selamanya sepi saja dalam rumah itu. Kong Sui dan istrinya diam juga, terkenang kepada hal-hal dalam tahun yang sudah-sudah. Hanya jam dinding kedengaran selalu berbunyi tik-tak, tik-tak, tik-tak. Akhirnya berkatalah Nyonya Pi, "Tanggalkan pakaiannya yang basah itu. Saya hendak pergi mengambil pakaian yang kering. Baju anak kita masih ada saya simpan. Barangkali baik sebagai pengganti kain baju anak yang sudah compang-camping itu." Sesampai di tangga loteng si ibu yang penyayang itu, tiadalah dapat lagi menahan air matanya. Hatinya amat pilu setelah melihat si Yamin yang malang dan sengsara itu. Berkat pertolongan kedua suami istri yang bersungguh-sungguh itu, sadarlah si Yamin kembali. Sesudah mandi air hangat, dipakaikannya lah baju dan celana yang diberikan oleh Nyonya Pit itu. Bukan main jauh bedanya dari keadaannya tadi. Matanya yang tadi kuyu sekarang bercahaya, sebab perasaan badan dan hatinya sudah senang. Ia tak segan dan malu melihat muka tuan rumah yang tertawa-tawa dengan ramah tamahnya itu. Dengan enaknya ia memakan roti mentega yang diberikan Nyonya Pi kepadanya. Sementara itu Nyonya Pi duduk di bangku dekat si Yamin. Dengan gembira dan senang hati ia melihat si Yamin yang makan dengan amat lahapnya itu. Mukanya berseri-seri, menunjukkan terima kasihnya yang tak dapat dikatakannya. "Sedap, Yamin?" tanyanya Nyonya Pi dengan muka manis, sementara Babu Minah menuangkan air kopi untuk anak itu. Ya Nyonya, enak sekali," jawab si Yamin sambil menyapu bibir dan menghabiskan remeh-remeh yang ketinggalan di piringnya. Mendiang emaknya selalu mengajari dia bahwa makanan tak boleh ditinggalkan terbuang-buang. Nyonya itu menyangka si Yamin belum kenyang lagi, lalu ia berkata, "Ambillah sepotong lagi kalau engkau masih suka." Tangannya menunjuk roti yang sudah dipotong-potong terletak bersusun di piring lain. "Terima kasih Nyonya, saya sudah kenyang," jawab si Yamin. "Barangkali engkau hendak membawa pulang barang 2-3 potong," kata Nyonya Pi pula. Yamin hendak berkata tetapi tak jadi sebab ia segan dan malu. Ia sudah kenyang sekali, tetapi adiknya si Johan barangkali belum makan apa-apa. Dengan ingin ia memandang kepada roti itu. "Ambil sajalah kalau masih suka, jangan malu-malu." "Untuk saya sudah cukup, sudah kenyang Nyonya. Tetapi kalau boleh saya hendak mengambil barang sepotong untuk si Johan." "Johan? Siapa itu?" Adik saya Nyonya. Kami cuma berdua bersaudara." Oleh karena Nyonya itu ingin sekali tahu tentang keadaan si Yamin, maka ia pun menyuruh anak itu bercerita. Selama anak itu bercerita, berubah-ubahlah air muka Nyonya itu. Sebentar merah, sebentar pucat, kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang ia berkata, "Aduh, bukan main. Terlampau." Sementara itu Kong Sui ada di kamar depan menyediakan dan mengatur pekerjaan setiap hari. Selama ia mengatur dan membagi-bagi obat dari botol besar ke botol kecil-kecil, ia selalu memikir-mikirkan hal yang terjadi tadi pagi itu. Cerita si Yamin menimbulkan bermacam-macam pikiran dalam hati Kong Sui. Sebentar-sebentar ia menggeleng-gelengkan kepala seraya berkata, Terlalu kasihan sekali." Sedang Kong Sui memberes-bereskan obat, di luar ada yang mengucap, "Selamat pagi Tuan," kata seorang yang masuk kamar penjualan sambil meletakkan botol kosong di meja. "Selamat pagi, ada apa?" tanya Kong Sui. "Anak saya yang berumur 5 tahun selalu batuk-batuk saja. Amat keras batuknya sampai hilang suaranya. Kalau sudah berhenti batuk, ia kelihatannya letih dan lesu. Sudah lama saya beri bermacam-macam obat yang diajarkan orang, tetapi tidak seberapa hasilnya. Boleh dikatakan tak berguna sama sekali. Kalau ada yang mujarab, tolonglah saya. Saya kira tentu ada pada Tuan. Nama Tuan sudah terkenal. Tentang harganya, jangan Tuan khawatirkan." Kong Sui tersenyum mendengar pujian orang itu. Hatinya gembira sebab orang menghargai dagangannya. Keningnya dikerutkan sebagai orang berpikir sungguh-sungguh. Lalu ia berkata, "Ya, obatnya ada. Tetapi mengapa tidak lekas Tuan datang kemari?
kebiasaan begitu tidak baik, penyakit sudah keras, baru datang minta pertolongan. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.